Jika kita mereaksikan suatu larutan asam dengan larutan basa, maka dari hasil reaksi tersebut akan terbentuk suatu garam dan air. Misalnya di sini kita mereaksikan asam HCl, asam klorida, kemudian direaksikan dengan NaOH, suatu basa, maka nanti akan terbentuk suatu produk NaCl plus air. Pertanyaannya, bagaimana caranya menentukan garam yang terbentuk dari suatu reaksi asam dan basa? Pertama, kita lihat dulu dari asamnya. Asam HCl ketika dilarutkan dalam air, ia akan membentuk spesi H+ dan Cl-. Kemudian untuk basanya, di sini kita pakai NaOH. NaOH ini ketika dilarutkan dalam air, ia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan OH-. Nah, tinggal dikali silang spesi yang terbentuknya. H+ berarti yang bermuatan positif akan bereaksi lagi dengan yang bermuatan negatif. Cl- yang merupakan suatu ion negatif akan membentuk spesi baru bersama Na+. Maka di sini kita lihat Cl- dan Na+ akan membentuk senyawa NaCl, dan H+ bersama OH- akan membentuk H2O. Kita coba contoh lain, misalkan kita coba untuk HF dan basanya MgOH2 kali. Oke, HF di sini berarti terdiri dari ion H+ dan F-. Untuk MgOH2 kali pun akan membentuk ion Mg2+ dan 2 ion OH-. Seperti tadi, ion F- akan bereaksi dengan ion Mg2+. Sama seperti sebelumnya, kita pasangkan ion F- bersama ion Mg2+. Ketika ion Mg2+ bertemu dengan F-, maka ia akan membentuk MgF2. Maka garamnya di sini adalah MgF2 ditambah dengan H+ dan OH- membentuk H2O. Jadi pasangkan spesi yang positif dengan negatif, yang negatif dengan yang positif. Dari reaksi sebelumnya kita tahu bahwa HCl yang direaksikan dengan NaOH menghasilkan garam NaCl plus air. Penulisan persamaan reaksi seperti ini merupakan reaksi rumus. Adapun ketika kita tuliskan persamaan ion lengkapnya, maka persamaannya dapat dituliskan seperti ini. L ketika dilarutkan dalam air akan membentuk ion H+ dan Cl-. Kemudian NaOH-nya juga akan membentuk ion Na+ dan ion OH-. Kemudian NaCl ini adalah suatu garam atau senyawa ion yang mana ketika dilarutkan dalam air ia akan terionisasi sempurna. Maka NaCl ini juga berarti terionisasi menjadi Na+ dan Cl- plus H2O. Nah, jika kita perhatikan, di sebelah kiri ada ion Cl-, di sebelah kanan juga ada ion Cl-. Di awal ion Cl- ini berupa Cl-, di akhir juga ia berupa Cl-. Artinya ion Cl- ini tidak mengalami perubahan, maka di sini bisa kita coret. Begitu juga dengan ion Na+. Na+ di kiri dan Na+ di sebelah kanan tanda panah masih sama berupa Na+, tidak ada perubahan. Berbeda dengan H+ dan OH-, di mana H+ dan OH- ini bereaksi membentuk H2O. Maka dari itu, jika kita tuliskan persamaan ion bersihnya, maka yang bereaksi di sini sebetulnya hanyalah H+ ditambah OH- menjadi H2O. Maka dari itulah reaksi antara asam dan basa disebut sebagai reaksi netralisasi. Karena produk utama dari reaksi ini adalah terbentuknya air, di mana air itu adalah
netral. Jadi sebetulnya makna netralisasi di sini adalah bukan asam dinetralkan oleh basa, melainkan produk utama dari reaksi ini adalah air yang bersifat netral. Makanya disebut sebagai reaksi netralisasi. Sedangkan untuk ion-ion yang tidak ikut bereaksi, seperti halnya Na+ dan Cl- tadi, ion-ion tersebut disebut sebagai ion spektator. Berikutnya ada reaksi amonia dengan asam, di mana amonia ini adalah NH3. Berikutnya ada reaksi amonia dengan asam. Reaksi amonia dengan asam ini agak sedikit berbeda ya, mengingat amonia ini adalah suatu basa Bronsted-Lowry yang senang untuk menangkap ion H+. Rumusan umum dari reaksi amonia dengan asam ini adalah amonia atau NH3 direaksikan dengan asam, maka akan terbentuk suatu garam amonium. Nah, contohnya bagaimana? Kita tuliskan dulu reaksi rumusnya. Oke, di sini ada amonia. Misalnya kita reaksikan dengan asam klorida atau HCl, maka ia akan membentuk NH4Cl, di mana NH4Cl ini merupakan garam amonium. Nah, bagaimana bisa terbentuk NH4Cl? Jadi di sini NH3 bereaksi dengan HCl, di mana HCl ini jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, tadi kita sudah singgung di awal bahwa NH3 ini merupakan suatu basa Bronsted-Lowry, di mana basa Bronsted itu senang menangkap H+, maka H+ dari HCl ini akan ditangkap terlebih dahulu oleh NH3. Jadi NH3 menangkap H+, membentuk NH4+. Baru kemudian NH4+-nya bereaksi dengan Cl- membentuk NH4Cl. Jadi untuk reaksi antara amonia dan asam ini, untuk persamaan ion lengkapnya bisa kita tuliskan menjadi NH3 ditambah HCl yang terurai menjadi H+ dan Cl- membentuk NH4+ plus Cl-. Seperti tadi, jika kita tuliskan persamaan ion lengkapnya, maka kita analisis dulu mana yang menjadi ion spektatornya di sini. Yang menjadi ion spektator di sini adalah Cl-, di mana Cl- di kanan dan Cl- di kiri tidak ada perubahan. Ya, jadi kita catat saja. Maka persamaan reaksi ion lengkapnya adalah NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Oke, kita coba contoh lain, misalnya NH3 direaksikan dengan asam sulfit. Asam sulfit ini adalah H2SO3. Oke, kita lihat apa yang dihasilkan. Kita pecah terlebih dahulu. H2SO3 ini akan membentuk 2 ion H+ dan SO3 2-. Maka terlebih dahulu H+-nya akan diikat oleh NH3. NH3 plus H+ akan membentuk NH4+, kemudian NH4+-nya baru akan bereaksi dengan SO3 2-. Maka akan terbentuk NH4 2 kali SO3.